Sahabat sehat, pernahkah Anda berpikir bahwa sesuatu yang terlihat sepele ternyata bisa sangat berbahaya bagi kesehatan kita? Coba bayangkan, setiap pagi tubuh kita bangun dari istirahat panjang, organ-organ di dalam tubuh mulai aktif kembali, dan saat itulah kita biasanya langsung mengambil segelas air untuk diminum. Kedengarannya sederhana, bahkan terlihat sebagai kebiasaan sehat. Tapi tahukah Anda? Ada cara yang salah dan ada pula cara yang benar. Dan kalau dilakukan dengan cara yang salah, khususnya bagi para lansia, justru bisa membawa risiko kesehatan yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabatku di rumah? Semoga hari ini selalu diberi kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa Anda semua di channel Lansia Sehat Sentosa, tempat di mana kita belajar bersama tentang bagaimana menjaga tubuh tetap bugar, sehat, dan kuat meski usia terus bertambah. Di channel ini, kami selalu berusaha menghadirkan informasi bermanfaat, tips kesehatan sederhana yang mudah dilakukan, serta edukasi yang insya Allah bisa membantu sahabat lansia dan keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang dan penuh semangat. Karena saya percaya, menjadi lansia bukan berarti lemah, tapi justru saatnya menikmati hidup dengan kualitas terbaik. Nah sahabat, di video kali ini kita akan membahas satu topik penting yang sering diremehkan, padahal sangat vital bagi kesehatan, yaitu tentang 5 kesalahan fatal dalam minum air di pagi hari yang bisa membahayakan tubuh, terutama bagi lansia. Jangan dianggap enteng ya, karena apa yang kita minum dan bagaimana cara kita meminumnya di pagi hari bisa memengaruhi kesehatan jantung, ginjal, sistem pencernaan, bahkan stamina sepanjang hari. Jadi pastikan sahabat menonton video ini sampai akhir agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Dan sebelum kita lanjut, izinkan saya mengingatkan untuk mendukung channel Lansia Sehat Sentosa dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman-teman agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dengan begitu, semangat kami untuk terus berbagi kebaikan dan ilmu kesehatan untuk lansia akan semakin besar. Yuk sahabat sehat, kita mulai pembahasan menarik ini dan temukan kesalahan apa saja yang sering terjadi ketika minum air di pagi hari, agar kita bisa menghindarinya sejak sekarang. Sahabat sehat, mari kita mulai pembahasan dari kesalahan pertama yang banyak sekali dilakukan tanpa sadar, yaitu minum air yang terlalu dingin di pagi hari. Bayangkan suasana pagi yang segar, sebagian orang terbiasa langsung membuka kulkas, mengambil air dingin, lalu meneguknya dengan harapan tubuh jadi terasa segar dan berenergi. Namun, kenyataannya kebiasaan ini justru bisa berbahaya, terutama bagi para lansia. Kenapa bisa begitu? Karena setelah semalaman beristirahat, suhu tubuh kita masih dalam kondisi hangat dan organ-organ tubuh baru saja mulai kembali bekerja. Ketika air dingin masuk tiba-tiba ke dalam perut, tubuh akan mengalami semacam kejutan suhu. Proses ini bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit secara mendadak. Akibatnya, aliran darah jadi kurang lancar, metabolisme melambat, bahkan bisa memengaruhi kinerja jantung. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, hal ini tentu sangat berisiko. Tidak hanya itu, minum air dingin di pagi hari juga dapat mengganggu sistem pencernaan. Perut yang masih kosong akan kesulitan menerima air dengan suhu rendah. Akibatnya, enzim pencernaan menjadi tidak bekerja optimal, dan proses penyerapan nutrisi pun terhambat. Beberapa orang mungkin akan merasakan kembung, perut terasa penuh, atau bahkan nyeri di area ulu hati. Nah, bagi lansia yang kondisi lambungnya lebih sensitif, gejala-gejala ini bisa lebih sering muncul. Selain pencernaan, air dingin juga bisa memengaruhi persendian. Mungkin terdengar aneh, tapi faktanya, suhu yang dingin dapat memicu rasa kaku atau nyeri pada sendi, khususnya bagi mereka yang sudah mengalami masalah rematik atau radang sendi. Jadi kalau sahabat sehat ingin terhindar dari keluhan-keluhan itu, sebaiknya hentikan kebiasaan minum air dingin di pagi hari. Lalu apa solusinya? Cara terbaik adalah mengganti kebiasaan minum air dingin dengan air hangat atau air suhu ruang. Air hangat mampu membantu melancarkan peredaran darah, mengaktifkan sistem pencernaan, serta memberikan efek relaksasi pada tubuh. Minum segelas air hangat di pagi hari bahkan bisa membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh, atau istilahnya detoksifikasi alami. Bagi lansia, ini sangat bermanfaat karena membantu meringankan kerja organ dalam dan membuat tubuh lebih siap untuk beraktivitas sepanjang hari. Jadi sahabat,
Jangan anggap remeh ya. Hal kecil seperti memilih suhu air ternyata bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Mulailah biasakan diri untuk menyiapkan air matang hangat setiap pagi, dan jadikan ini sebagai rutinitas sehat yang sederhana namun penuh manfaat. Ingat, kesehatan itu berawal dari kebiasaan sehari-hari, dan kebiasaan yang benar akan membawa kita pada hidup yang lebih berkualitas. Sahabat sehat, mari kita lanjut ke kesalahan fatal yang kedua. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak minum air di pagi hari, maka tubuh akan semakin sehat. Bahkan ada yang langsung menenggak 1 atau 2 liter air sekaligus setelah bangun tidur. Niatnya memang baik, yaitu ingin menjaga hidrasi tubuh, tetapi justru kebiasaan ini bisa berbalik menjadi masalah serius, terutama bagi para lansia. Tubuh memang membutuhkan cairan, apalagi setelah semalaman kita tidak minum sama sekali. Tetapi, organ dalam kita, terutama ginjal dan jantung, memiliki batas kemampuan dalam menerima dan mengolah cairan yang masuk. Saat kita minum air terlalu banyak sekaligus, ginjal dipaksa bekerja ekstra untuk menyaring kelebihan cairan tersebut. Hal ini bisa menimbulkan beban berlebih pada ginjal yang seharusnya bekerja secara bertahap dan teratur. Pada lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, kondisi ini bisa memperparah kerusakan ginjal dan menyebabkan pembengkakan pada tubuh. Tidak hanya itu, minum air terlalu banyak sekaligus juga bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam darah. Cairan yang terlalu cepat masuk akan mengencerkan kadar natrium di dalam tubuh, sebuah kondisi yang disebut hiponatremia. Akibatnya, lansia bisa merasa pusing, mual, mudah lelah, bahkan dalam kasus yang lebih parah dapat menimbulkan kejang. Ini jelas bukan sesuatu yang kita inginkan, padahal niat awalnya hanya ingin menjaga kesehatan. Selain membebani ginjal, jantung juga ikut terpengaruh. Bayangkan jantung harus memompa darah dengan volume yang tiba-tiba meningkat karena asupan cairan yang terlalu banyak. Pada lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung, kondisi ini bisa memicu sesak napas, jantung berdebar, atau rasa tidak nyaman di dada. Jadi jelas sekali bahwa minum air dengan cara yang salah justru membahayakan tubuh. Lalu bagaimana cara yang benar? Minumlah air sedikit demi sedikit. Misalnya, cukup 1 gelas kecil saat baru bangun tidur, lalu berikan jeda sekitar 20-30 menit sebelum minum lagi. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk menyesuaikan dan menyerap cairan yang masuk secara bertahap. Selain itu, perhatikan juga kebutuhan cairan harian. Lansia tidak perlu memaksakan diri minum 2-3 liter sekaligus, tetapi cukup dengan membaginya menjadi beberapa kali minum sepanjang hari. Sahabat sehat, ingatlah bahwa minum air itu memang penting. Tapi yang lebih penting adalah cara kita melakukannya. Tubuh kita ibarat mesin, tidak bisa langsung menerima beban besar sekaligus. Dengan minum perlahan dan teratur, organ-organ tubuh akan bekerja lebih optimal, tekanan darah tetap stabil, dan kesehatan pun lebih terjaga. Jadi mulai sekarang, hentikan kebiasaan minum air dalam jumlah besar sekaligus di pagi hari. Jadikan minum air sebagai kebiasaan sehat yang cerdas, bukan sekadar rutinitas yang dilakukan asal-asalan. Sahabat sehat, kesalahan ketiga yang seringkali dianggap sepele tetapi ternyata bisa membawa dampak besar bagi kesehatan adalah minum air sebelum sikat gigi di pagi hari. Mungkin sebagian dari kita berpikir, tidak apa-apa, toh air itu akan membersihkan tenggorokan yang kering setelah tidur. Tapi tahukah Anda, justru kebiasaan ini bisa membuat banyak bakteri masuk ke dalam tubuh, dan bagi lansia, risikonya jauh lebih tinggi. Mari kita pahami dulu apa yang terjadi di mulut ketika kita tidur. Selama 6 hingga 8 jam beristirahat, produksi air liur berkurang drastis. Padahal, air liur berfungsi sebagai pembersih alami mulut. Ketika produksinya menurun, mulut menjadi lebih kering, dan inilah saatnya bakteri berkembang biak dengan cepat. Hasilnya, saat bangun tidur, mulut penuh dengan bakteri, sisa makanan yang menempel di gigi, serta racun hasil aktivitas bakteri semalaman. Nah, ketika kita langsung minum air sebelum sikat gigi, semua bakteri dan kotoran itu akan ikut masuk ke lambung bersama air. Mungkin bagi orang muda, tubuh masih cukup kuat melawan kuman, tetapi bagi lansia yang sistem imunnya sudah menurun, ini bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Mulai dari gangguan pencernaan ringan seperti perut kembung, diare, hingga infeksi lambung yang lebih serius. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa bakteri di mulut bisa masuk ke aliran darah melalui pencernaan dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan lain, misalnya penyakit jantung atau diabetes yang sudah lebih dulu dialami oleh banyak lansia.
Jadi, kebiasaan minum air sebelum sikat gigi ini bukanlah hal sepele, tetapi benar-benar berbahaya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Solusinya sederhana. Biasakan untuk sikat gigi atau minimal berkumur terlebih dahulu sebelum minum air di pagi hari. Dengan begitu, sebagian besar bakteri akan dibersihkan, mulut menjadi lebih segar, dan air yang masuk ke tubuh benar-benar memberikan manfaat tanpa membawa penumpang gelap berupa kuman. Jika sahabat sehat ingin lebih optimal, gunakan juga benang gigi untuk membersihkan sela-sela yang sulit dijangkau sikat. Sahabat sehat, ingatlah bahwa menjaga kebersihan mulut bukan hanya soal mencegah bau mulut, tapi juga untuk melindungi kesehatan organ tubuh lainnya. Mulut adalah pintu gerbang pertama sebelum makanan dan minuman masuk ke tubuh. Kalau pintu gerbang ini kotor, maka apapun yang masuk akan ikut membawa risiko penyakit. Jadi mulai sekarang, mari hentikan kebiasaan lama yang keliru. Jangan lagi langsung minum air sebelum sikat gigi. Jadikan kebersihan mulut sebagai langkah awal setiap pagi agar tubuh kita, khususnya para lansia, tetap sehat, terhindar dari penyakit, dan siap menjalani hari dengan penuh semangat. Sahabat sehat, kesalahan berikutnya yang seringkali tidak kita sadari adalah minum air dengan posisi yang salah. Banyak orang terbiasa minum air sambil berdiri, bahkan kadang sambil berjalan. Sepertinya hal itu sepele, namun ternyata cara sederhana ini dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan, terutama bagi para lansia yang tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Mengapa minum sambil berdiri bisa berbahaya? Ketika kita minum dalam posisi berdiri, air yang masuk akan jatuh langsung ke dalam lambung dengan cepat, tanpa sempat melalui proses penyaringan alami yang seharusnya terjadi di rongga mulut dan kerongkongan. Akibatnya, lambung akan menerima beban cairan secara mendadak, dan ini bisa memengaruhi fungsi sistem pencernaan. Air yang turun terlalu cepat juga dapat menekan dinding lambung sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Bahkan pada beberapa lansia bisa memicu sakit mak atau rasa perih di ulu hati. Selain itu, ada dampak yang lebih serius, yaitu pada ginjal. Ginjal memiliki mekanisme alami untuk menyaring cairan secara bertahap. Jika air masuk terlalu cepat, penyaringan ini menjadi tidak optimal. Lambat laun, ginjal bisa mengalami tekanan berlebih dan menyebabkan penurunan fungsi. Inilah sebabnya, banyak pakar kesehatan menganjurkan agar kita minum air sambil duduk, perlahan, dan tenang. Minum sambil duduk juga bermanfaat bagi sistem saraf. Posisi duduk membuat tubuh lebih rileks, pernapasan lebih teratur, dan aliran darah lebih stabil. Bagi lansia, kondisi ini sangat membantu menjaga kesehatan jantung. Coba bayangkan jika kita minum dalam posisi berdiri, tubuh cenderung lebih tegang, otot lebih kaku, dan kerja jantung pun jadi lebih berat. Tidak hanya itu, minum air sambil duduk ternyata juga membantu meningkatkan penyerapan cairan oleh tubuh. Dengan tempo minum yang lebih lambat, cairan bisa diserap lebih baik oleh usus. Hal ini membuat tubuh terasa lebih segar, energi lebih stabil, dan hidrasi lebih efektif. Jadi, bukan hanya soal sopan santun, tapi benar-benar ada manfaat kesehatan yang besar di balik anjuran ini. Sahabat sehat, mulailah biasakan minum dengan posisi duduk, tenang, dan perlahan. Jangan terburu-buru, nikmati setiap tegukan air seolah sedang memberi hadiah terbaik untuk tubuh kita. Dengan cara sederhana ini, organ-organ dalam tubuh, terutama lambung, ginjal, dan jantung, bisa bekerja lebih optimal tanpa beban berlebihan. Jangan lupa juga, perhatikan pernapasan saat minum. Berhenti sejenak di antara tegukan agar tubuh bisa mengatur aliran oksigen dengan baik. Dengan begitu, cairan dan oksigen bisa bekerja sama memberikan energi yang cukup untuk aktivitas sepanjang hari. Ingat sahabat, kesehatan bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita minum, tetapi juga bagaimana cara kita minum. Jadi, mari tinggalkan kebiasaan lama minum sambil berdiri, dan mulai sekarang biasakan minum dengan posisi yang benar agar tubuh kita, khususnya para lansia, tetap sehat, kuat, dan sentosa. Sahabat sehat, sekarang kita sampai pada kesalahan kelima yang tidak kalah penting, yaitu tidak memperhatikan kualitas air yang diminum di pagi hari. Banyak orang berpikir bahwa semua air yang terlihat jernih otomatis aman diminum. Padahal, faktanya tidak demikian. Air yang tampak bersih belum tentu bebas dari kuman, bakteri, atau zat berbahaya. Inilah yang sering terabaikan, terutama oleh para lansia yang mungkin sudah terbiasa dengan pola minum air seadanya sejak muda. Kualitas air sangat menentukan kesehatan tubuh. Bayangkan saja,
Jika air yang diminum tercemar bakteri atau mengandung zat kimia, maka setiap tegukan akan membawa racun masuk ke dalam tubuh. Bagi orang muda, mungkin tubuh masih bisa melawan dengan sistem imun yang kuat. Tetapi bagi lansia, kondisi daya tahan tubuh sudah menurun. Akibatnya, risiko terkena diare, infeksi lambung, keracunan makanan, hingga penyakit ginjal dan hati menjadi jauh lebih besar. Banyak kasus menunjukkan bahwa air minum yang tidak dimasak dengan benar bisa mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli atau parasit yang menyebabkan gangguan pencernaan. Selain itu, air yang disimpan terlalu lama dalam wadah terbuka juga bisa menjadi sarang kuman. Apalagi jika wadahnya tidak rutin dibersihkan, kualitas air akan semakin menurun. Bagi lansia, hal ini bisa memicu gejala seperti sakit perut, lemas, dan dehidrasi, yang bila tidak segera ditangani bisa berbahaya. Tidak hanya masalah bakteri, sahabat sehat. Kualitas air juga bisa dipengaruhi oleh zat kimia. Misalnya air tanah di beberapa daerah yang mengandung kadar besi, kapur, atau bahkan logam berat yang tinggi. Jika terus-menerus diminum, zat-zat ini dapat menumpuk di dalam tubuh dan memperburuk kesehatan ginjal maupun hati. Itulah sebabnya, penting sekali untuk memastikan air yang kita konsumsi benar-benar bersih, aman, dan layak minum. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, selalu pastikan air sudah dimasak hingga mendidih sebelum diminum. Proses ini akan membunuh sebagian besar kuman dan bakteri berbahaya. Kedua, gunakan wadah penyimpanan yang bersih, tertutup rapat, dan terbuat dari bahan yang aman, misalnya stainless steel atau kaca. Hindari menggunakan botol plastik bekas secara berulang karena bisa melepaskan zat kimia berbahaya ke dalam air. Bagi yang menggunakan air galon isi ulang, pastikan membelinya dari depot yang terpercaya dan memiliki standar kebersihan yang baik. Jangan lupa juga untuk selalu memeriksa rasa, bau, dan kejernihan air sebelum diminum. Jika ada yang terasa aneh, lebih baik jangan diminum. Ingat pepatah lama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sahabat sehat, tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Itu artinya, kualitas air yang kita minum akan sangat memengaruhi kualitas kesehatan kita. Jangan sampai hanya karena lalai memperhatikan kualitas air, kita justru jatuh sakit. Apalagi bagi para lansia, menjaga kualitas air sama artinya dengan menjaga kualitas hidup. Mulai hari ini, mari kita lebih peduli terhadap apa yang kita minum. Pastikan air yang masuk ke tubuh benar-benar bersih, aman, dan menyehatkan. Dengan begitu, tubuh akan lebih kuat, pikiran lebih segar, dan kita bisa menjalani hari dengan penuh semangat tanpa khawatir terkena penyakit dari kebiasaan sederhana yang sering diremehkan. Sahabat sehat, kita sudah membahas bersama tentang 5 kesalahan fatal dalam minum air pagi hari yang wajib dihindari, khususnya oleh para lansia. Mungkin terdengar sederhana, hanya soal minum air. Tapi dari hal yang terlihat sepele ini ternyata bisa muncul dampak besar bagi kesehatan. Mari kita ingat kembali, jangan minum air terlalu dingin di pagi hari. Jangan minum air dalam jumlah besar sekaligus, jangan minum sebelum sikat gigi, jangan minum dengan posisi yang salah, dan jangan pernah menyepelekan kualitas air yang kita minum. Kelima hal ini seringkali kita lakukan tanpa sadar, bahkan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Namun, sekarang kita tahu bahwa kebiasaan yang salah justru bisa mengundang penyakit, apalagi bagi lansia yang organ tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Karena itu, langkah terbaik adalah mulai memperbaiki kebiasaan kecil sejak sekarang. Ingatlah, kesehatan tubuh kita adalah hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari. Sahabat sehat, saya ingin menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil. Jangan tunggu sampai sakit baru kita menyesal. Jadikan setiap tegukan air sebagai langkah menuju hidup yang lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia. Air adalah anugerah dari Allah, dan tugas kita adalah memperlakukannya dengan benar agar memberikan manfaat, bukan mudarat. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk Anda semua. Mari kita doakan bersama. Semoga seluruh sahabat sehat yang menonton video ini senantiasa diberi kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, dan hati yang selalu tenang. Untuk para lansia tercinta, tetaplah semangat dalam menjaga kesehatan. Ingatlah bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap hidup sehat dan bahagia. Jangan lupa sahabat, bantu dukung channel Lansia Sehat Sentosa dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman,
atau komunitas di sekitar Anda. Karena bisa jadi, informasi sederhana ini mampu menyelamatkan kesehatan orang yang kita sayangi. Saya percaya, dengan bersama-sama kita bisa menciptakan generasi lansia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sentosa. Jadi, teruslah ikuti channel ini untuk mendapatkan berbagai tips, informasi, dan inspirasi tentang hidup sehat di usia lanjut. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, sahabat sehat. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.